Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai bab tentang berlaku sederhana di dalam beribadah. Bab ini menjelaskan agar kita sederhana di dalam beribadah, karena sebenarnya jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Hendaknya kita melakukannya dengan seimbang atau proporsional, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Karena yang dituntut dari manusia dalam segala hal itu adalah keseimbangan atau proporsionalitas. Oleh karena itu, janganlah Anda membebani diri Anda dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mampu atau berat untuk kita lakukan. Sebab itulah agama kita, yaitu agama Islam ini, yaitu agama yang penuh toleransi dan juga kemudahan-kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an itu kepadamu agar kamu menjadi susah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan sebagai tuntunan, bukan untuk mempersulit kaumnya atau umat manusia, akan tetapi Al-Quran ini diturunkan justru untuk mempermudah urusan-urusan kita, karena jalan keluar dari urusan-urusan ini jawabannya adalah pada Al-Quran. Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah ayat 185. Jadi dari dua ayat ini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan, agama ini diturunkan dalam rangka untuk tuntunan umat manusia, dan juga isinya adalah bahwasannya ajaran agama ini mudah. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya dan di sisi Aisyah ada seorang wanita. Kemudian beliau bertanya, siapakah dia? Lalu Aisyah menjawab, ini adalah si fulanah yang terkenal sholatnya. Dalam pengertian sholatnya ini sangat lama dan hari-harinya dipenuhi dari sholat ke sholat. Kemudian beliau bersabda, jangan demikian, hendaklah engkau beramal sesuai dengan kemampuanmu. Demi Allah, Allah tidak bosan untuk menerima amalmu hingga kamu sendiri yang akan merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah adalah yang dikerjakan dengan terus-menerus atau istiqomah. Jadi jangan sampai amalan-amalan kita atau kebiasaan-kebiasaan kita di dalam beribadah ini justru membebani kita. Jangan sampai kebiasaan kita beribadah itu akhirnya justru menjadikan kita bosan, atau kemudian kita menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu. Sehingga marilah kita pahami perintah ini kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi apabila larangan itu harus dilaksanakan atau harus dihindari perintah larangan itu.
Dan ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan secara istiqamah, secara terus-menerus meskipun ini hanya sedikit. Sehingga hendaklah kita tetap mempertahankan satu pilihan-pilihan ibadah yang itu bisa kita laksanakan secara terus-menerus meskipun ini hanya sedikit. Dalam riwayat yang lain juga diceritakan bahwa Anas radhiyallahu an berkata, ada 3 orang datang ke rumah istri Nabi kemudian menanyakan tentang ibadah Nabi. Setelah mereka diberitahu, mereka menganggap seakan-akan ibadah mereka sedikit sekali. Lalu mereka berkata, di manakah ibadah kita dibanding ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal beliau telah diampuni semua dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, saya selamanya akan sholat sepanjang malam. Orang yang lain kemudian juga berkata, saya akan berpuasa sunnah sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka selamanya. Seorang yang lain juga berkata, adapun saya, maka saya akan menjauhkan diri dari para wanita, sehingga saya tidak akan menikah selamanya. Dengan adanya peristiwa ini, kemudian Rasulullah mendatangi mereka lalu bersabda, kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takwa dan takut di antara kalian kepada Allah. Namun aku juga berpuasa, aku juga berbuka, aku pun sholat dan aku pun tidur, aku juga menikahi para wanita. Maka barang siapa yang dibenci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan pula bahwasanya beribadah kepada Allah itu adalah yang seimbang, yang biasa-biasa saja, sehingga kita justru tidak dianjurkan beribadah selamanya ataupun berpuasa selamanya dalam pengertian puasa sunnah. Jadi di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah-ibadah sunnah, hendaklah kita mengambil yang ringan atau yang mudah dan kemudian itu kita laksanakan secara istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu pelajaran dan kita bisa memilih ibadah-ibadah kepada Allah, dan sesungguhnya itu sangat banyak, sehingga urusan agama ini jangan sampai memberatkan, karena pada hakikatnya agama ini mudah, akan tetapi jangan diremehkan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.